Shalom saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, semoga kasih-Nya tetap menjadi bagian dalam hidup saudara sekalian. Saat ini kita berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Ruth Manuhutu Denga, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-15. Perenungan firman Tuhan ini diberi tema yang jahat versus yang baik. Marilah saudara-saudaraku, kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus. Atas kasih dan pemeliharaan Tuhan kami boleh ada sampai pada saat ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang didengarkan pada saat ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada saat ini 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, jika saudara sedang sakit hati akibat ulah orang lain yang jahat, lalu saudara mendengar bunyi ayat ini yang mengingatkan supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Bagaimanakah kira-kira perasaan saudara? Apakah langsung jadi tenang atau malah semakin membara oleh api dendam? Kalau saudara semakin marah, itu wajar, sangat manusiawi sekali. Pada umumnya orang akan cenderung membalas jahat dengan jahat, atau yang baik dengan baik. Tetapi apa kata Tuhan Yesus terhadap hal ini? Mari kita buka Matius pasal 5 ayatnya yang ke-39. Tuhan Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Pernyataan Yesus ini ia sampaikan untuk mendobrak pemahaman buruk yang dibangun orang-orang Israel mengenai prinsip mata ganti mata. Dengan demikian, pernyataan Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15 tadi sesungguhnya bukan tanpa dasar. Hal ini tentu saja berat bagi kita untuk tidak membalas kejahatan orang dengan kejahatan. Malah harus berbuat baik kepada siapapun tanpa terkecuali. Tetapi inilah juga bagian dari penyangkalan diri untuk mengikut Yesus. Sebagaimana Tuhan Yesus sendiri berkata untuk mengikut Dia, kita harus menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut Dia. Mengatasi amarah, dendam, dan sakit hati menjadi sangat penting untuk kita lakukan, lalu menggantikannya dengan balik mengasihi. Ini tidak dimaksudkan agar kita membiarkan diri kita dibuli. Tidak sama sekali. Sebab sesungguhnya pembalasan bukanlah hak kita. Hanya Allah sendiri yang memiliki hak untuk melakukan pembalasan. Menurut Yakobus pasal 4 ayat 12, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Ketika kita diperlakukan jahat oleh orang lain, jangan membalas. Balaslah kejahatan dengan kebaikan, sebagaimana Tuhan Yesus sendiri telah melakukannya terhadap kita. Kita yang sering melukai hatinya dan tidak memuliakan Dia, Ia masih membuka pintu pengampunannya. Bahkan Dia rela mati di kayu salib dan kemudian bangkit pada hari ketiga, sehingga keselamatan masih dapat kita nikmati. Jadi, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan bukan karena orang itu, tetapi karena Kristus pun telah membalas kejahatan kita dengan segala kebaikannya. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan tetap hidup dalam kasih.
baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita, bahkan kepada musuh-musuh kita sekalipun. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus menghadapi kehidupan kami ketika orang lain berbuat jahat terhadap kami. Kami tidak harus membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kami harus membalas kejahatan dengan kebaikan, sebagaimana Tuhan sudah mengajarkannya itu kepada kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memberkati dan menyertai kami, memampukan kami untuk dapat melakukan segala perintah dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, agar hidup kami pada akhirnya berkenan bagi Tuhan dan kami tidak menyia-nyiakan hidup yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, berkati kami di dalam melewati hari-hari kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.